Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspiana Ashum. Saya mengajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sekaligus saya mahasiswa PPG Batch 1 Gelombang 2 tahun 2025 di LPTK Yain Enlok Semawi Aceh. Hari ini Selasa 13 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 dengan materi Gerakan Pembaruan Dunia Islam. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kita hari ini bisa berkumpul atau berjumpa kembali dengan materi yang akan kita bahas. Bagaimana materi yang minggu kemarin? Alhamdulillah. Oke, kita pagi hari ini melanjut materi yang akan kita bahas, tetapi terlebih dahulu kita harus periksa kebersihan. Oke, periksa kiri kanan anak-anak. Ada sampah? Alhamdulillah ya, hari ini yang tiketnya sangat luar biasa rapi, bersih, cinta keindahan ya. Oke, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Agar apa? Supaya kita diberi kemudahan dalam belajar. Oke. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Teka. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita absen dulu ya, anak-anak. Ali, Anissa, Dinda, Nisa, Aurel, Ika, Putri, Laura,
Siapa? Iqbal, Iya. Eka. Semua ya. Ya. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan. Ya. Oke, kita lanjut menyanyikan lagu nasional. Kita tujuannya menyanyikan lagu nasional itu mengenangkan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang demi agama dan bangsa. Oke, kita lagunya mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Indonesia jelas ya, dilihat, baca. Nah, boleh ya sambil membaca, sambil melihat foto atau gambar dari penggerakan pembaruan dunia Islam. Inilah materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, di sini pengertian pembaruan Islam. Pembaruan atau pemurnian yang berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Tajdid. Apa secara etimologi? Artinya ada 4 pokok. Pertama, keagungan, kebahagiaan, pegangan. Ya, ada 3. Nah, yang dimaksud dengan keagungan, ya, yang dimaksud dengan keagungan, kita untuk melakukan suatu harus mendasari. Mendasari apa? Bisa tujuan, bisa makna atau manfaat yang kita perlukan. Kedua, tentang kebahagiaan. Setiap apa yang kita lakukan itu bertujuan akhir mendapat hasil yang maksimal ya, pelajaran yang maksimal, ilmu yang maksimal. Agar apa? Itu tadi tujuannya mendapat kebahagiaan baik secara hati ya, finansial nantinya ke depan, dan terakhir tentang pegangan. Artinya dengan kita belajar kita harus punya pegangan atau dasar pokok ya, pokok dari yang kita pelajari. Di sini tentang pembaruan, artinya suatu yang baru tentang Islam. Berarti di sini ada problem, ya. Ada problem artinya ada suatu masalah. Inilah disebut dengan tajdid. Tajdid adalah upaya untuk memperbarui dan memperbaharui ajaran Islam agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Maksudnya di sini
penguasaan tadi, termasuk 3 tadi. Walaupun di dalam dunia ilmu, politik, teknologi, kita harus tetap berpegang teguh ada 3 dasar, ya. Di sini dalam keilmuan. Kenapa harus relevan? Relevannya kemana? Kepada yang maha kuasa, yaitu dalam sikap atau konsentrasi, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Jadi walaupun ada perkembangan ilmu, teknologi, atau semacam politik, kita harus tetap dengan ketiga teguhan dan kembali lagi kepada yang maha kuasa, yaitu tentang mendasari adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini latar belakang ya. Nah, boleh kalian baca di situ di buku atau kertas yang kalian pegang, dibaca boleh. Kalau mau lihat dari sini juga boleh. Jadi latar belakang gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi atau ajaran Islam dengan perkembangan baru ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Adapun gerakan pembaruan Islam muncul sebagai respon terhadap beberapa faktor. Faktor pertama itu kita bahas di bab yang lalu tentang kemunduran di Islam, ya. Kemudian sekarang kita membahas penyimpangan dari ajaran asli. Kemudian ada perubahan zaman. Jadi ada beberapa faktor ini yang menyebabkan terjadinya pembaruan di Islam. Pertama, kemunduran Islam. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang kemunduran di Islam. Jadi kemunduran Islam itu banyak sekali penghambat, ya. Walaupun dalam dunia kebaratan kita tidak boleh lengah. Kemudian tentang penyimpangan dari ajaran Islam atau dari ajaran yang asli. Asli di sini sifat yang asli itu tadi kembali ke ajaran yang maha kuasa tadi, Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam konteks Al-Quran dan hadis. Nah, jadi penyimpangan dari ajaran asli inilah membuat pembaruan Islam itu terjadi. Ya. Nah, ini pembaruan itu adalah apa? Pembaruan adalah apa? Apa pembaruan tadi? Upaya suatu untuk menyesuaikan atau merubah, ya, dari konteks kurang apa tadi? Dari konteks kontekstualisasi tadi, yaitu dari adanya ajaran menyimpang, ya. Nanti ada kita bahas tentang bid'ah, ya, rapat. Kemudian yang terakhir tentang perubahan zaman. Artinya, walaupun kita dunia belum begitu mahir dalam dunia teknologi, ya, pada zaman itu dan dulu sebelumnya adanya perkembangan atau gerakan Islam, kita inilah bertujuan para ahli dan tokoh-tokoh itu untuk merubah, walaupun kita dalam konteks tetap pada tujuan kita, yaitu tujuan kita yang maha kuasa, itu adalah Quran dan hadis. Tetapi dengan perubahan zaman kita tidak boleh lengah atau tidak boleh terpuruk, sehingga para tokoh-tokoh nanti kita bahas di selanjutnya nanti untuk menjadi perubahan zaman yang sama dengan negara-negara yang maju atau bangsa-bangsa yang maju. Itulah disebut dengan perubahan zaman.
Nah, ini tujuan dari gerakan pembaruan ya. Tujuannya memurnikan ajaran Islam. Nah, di sini dalam konteks memurnikan ajaran Islam. Pertama itu kita harus menjaga pemurnian ajaran Islam dari praktek bid'ah, khurafat, dan tahayul. Nah, apa itu bid'ah? Mungkin ada yang pernah belajar dengan materi yang lalu atau dengan guru-guru yang lalu dengan yang lain. Boleh. Siapa bisa menjawab apa itu bid'ah? Mungkin kalian pernah dengar ceramah dari ustaz-ustaz, dari pembuka atau tokoh-tokoh agama. Apa itu bid'ah? Yo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Apa? Ayo, apa? Yang tadi disebut ajaran baru. Aktif di sini menjaga kemuliaan ajaran Islam dari praktek bid'ah. Artinya bid'ah itu merupakan ajaran baru. Nah, seperti apa ajaran baru itu? Pernah kalian lihat di masyarakat? Contoh ajaran baru. Ayo bid'ah. Seperti ajaran baru. Ajaran baru itu yang tidak masuk akal, yang tidak rasional, ya, itu bid'ah. Contoh, ada yang mengatakan membaca Yasin ketika berkunjung ke makam itu boleh dan ada tidak. Itulah yang dikatakan bid'ah. Ada perbandingan. Tetapi berdasar kita tadi dalam Al-Quran dan hadis, membaca Yasin itu tidak boleh ketika berkunjung. Kita harus membaca doa yang lain yang lebih relevan atau lebih berfaedah yang bagi si yang meninggal. Oke, itu bid'ah. Bid'ah artinya ajaran baru atau pendapat baru yang tidak rasional, yang tidak masuk akal. Kemudian adanya praktek khurafat. Pernah pelajaran fikih, Quran hadis? Ayo, itu ada pembahasan itu kan? Pernah kan? Masuk ulangan kan? Nah, apa itu khurafat? Ya hampir sama lah, sedikit ada pembedaannya dan dia lebih mementingkan suatu keinginan pribadi, ya. Itu namanya khurafat atau bisa dikatakan sifat yang egois, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia. Kemudian dan terakhir tahayul. Apa itu tahayul? Ayo pelajaran kita yang lalu, tahayul. Apa Deka tahayul? Ayo. Percaya terhadap hal-hal yang gaib. Ayo semangat. Semangat anak-anak. Tepuk tangannya dulu. Ayo tepuk tangan. Semangat. Yes. Ada yang tidak rasional. Contoh, percaya pada batang, pada hewan. Kalau zaman sebelum Islam itu percaya kepada cincin yang bermata besar. Ada batu aki, ya. Nah, itu tahayul. Kemudian percaya kepada penerangan, ya. Benar. Tetapi kalau kita untuk bersuci
sujud atau untuk meyakinkan 100% itu tidak lagi. Paling cewek, paling cowok bisa menjadi orang yang ganteng ya. Ganteng ya? Ya dah, Iqbal? Benar dah? Bisa memikatkan hati seorang cewek ya. Jangan lihat aja. Jangan. Kita harus bangkit, kita harus maju dengan perubahan-perubahan yang baru. Kemudian membuka wawasan terhadap perkembangan zaman. Artinya kita harus menyesuaikan pemahaman Islam dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan peradaban modern. Jadi kita harus punya wawasan, ya, punya wawasan. Dengan apa? Kita dengan belajar, ya dah? Dengan rajin, dan kita punya tujuan dalam hidup, ingin menjadi orang yang hebat, sukses, ya dah? Dan itu harus kita punya wawasan, yaitu kita belajar ini. Dengan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan zaman sekarang, teknologi semakin canggih ya, HP semakin hebat ya, mengalahkan otak manusia, tetapi tidak bisa mengalahkan otaknya Sang Pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita yang perlu kita perjuangkan. Kemudian menyegarkan pemikiran Islam, mendorong pemikiran yang lebih rasional dan inovatif dalam memahami ajaran Islam. Nah, artinya kita itu tidak boleh lengah. Ada lengah? Tidak boleh lengah. Artinya kita tidak boleh karena itu ada perbandingan orang atau bangsa Barat dengan bangsa Indonesia lah ya. Yang lebih maju itu bangsa Barat yang terlebih dahulu. Nah, artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus kreatif, ya kan? Inovatif, ya kan? Lagi agar kita itu maju, tidak kalah dengan negara-negara lain. Harus efektif dalam belajar, dalam mencari ilmu, ya kan? Tidak boleh sudah tahu mencet HP cara berfoto sudah, jadi menit lagi. Jangan ya. Kita harus pelajari. Walaupun dunia barat itu lebih hebat, lebih canggih, kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang Muslim, kita harus pelajari bagaimanapun caranya. Kita harus mendapatkan ilmu orang-orang. Oke, itu tentang pembahasan mendorong kita lebih rasional. Nah, tidak boleh, walaupun kita harus belajar yang boleh menyimpang, ya, harus rasional, harus relevan, harus sejalan, ya, harus inovatif. Nah, inovatif tadi kan seperti kemudian membangkitkan semangat intelektual dan ijtihad. Artinya umat Islam untuk berpikir kritis, ya, melakukan ijtihad atau penafsiran bebas terhadap ajaran Islam. Artinya kita sudah didorongkan oleh beberapa tokoh untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran Islam. Artinya boleh kita menafsirkan ajaran-ajaran yang modern, tetapi kita tidak boleh melupakan ajaran-ajaran yang sesungguhnya kembali lagi kepada Al-Quran dan Hadis, ya. Jadi itulah yang dimaksud, boleh kita menafsirkan segala macam dari pendapat orang-orang, baik itu dari bangsa Jepang, bangsa Arab, bangsa Yunani, ya, Spanyol, boleh. Tapi jangan melupakan terhadap ajaran Islam yang benar. Oke, itu tujuan gerakan pembaruan. Lanjut lagi.
Islam itu ya, banyak sekali tokoh-tokoh Islam ya. Terutama ada 6 yang sangat terpopuler, terkenal ya dah? Ya. Nah, itu apa saja? Itu Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Arif Pasha, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Iqbal. Dari 6 tokoh ini sangat berperan penting ya dalam perkembangan dunia Islam. Di sini tentang Muhammad Abdul. Ya. Muhammad Abdul atau dikenal dengan Muhammad Abdul Wahhab. Ya. Abdul Wahhab. Pernah tidak dengar kamu? Pernah kan? Pelajaran tentang tokoh Islam atau sejarah-sejarah Islam. Nah, dalam pemikiran Muhammad Abdul Wahhab, seorang tokoh pembaru Islam yang fokus pada pemurnian ajaran Islam. Pemurnian. Apa pemurnian? Pemurnian. Apa? Ayo kuat. Bunyi. Pemurnian ajaran Islam. Artinya tokoh Abdul Wahab ini sangat walaupun belajar atau intelektual ajaran baru, tetapi dia tidak mencampurkan pelajar pemikirannya dengan tafsir-tafsir yang baru. Kemudian tokoh Jamaluddin Al-Afghani, pernah baca? Seorang tokoh pembaruan Islam yang menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk mengajar umat Islam. Dia berpikir atau berpendapat bahwa pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, agar apa? Itu tadi, kita tidak terlena dengan ajaran atau bisa jadi pemikiran orang-orang barat ya. Jadi pentingnya kita pendidikan, pentingnya kita sekolah yang hebat, tidak punya ilmu yang banyak agar umat Islam tidak dalam keterpurukan atau tidak mudah tergoyahkan dengan ajaran-ajaran baru. Kemudian Muhammad Arif Pasha, dia ini merupakan ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dia tidak mau bidang pendidikan itu diterbelakangi, tidak. Dia menekankan harus ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus bisa, ya. Kita harus banyak-banyak belajar dengan negara-negara lain. Itu dalam pemikirannya, ya. Pemikiran siapa? Arif Pasha. Kemudian Muhammad Abdul. Benar kan? Seorang tokoh yang memadukan pemikiran Islam dengan negara-negara. Artinya Islam tetap diutamakan. Modern pun harus dijalankan, ya Pak. Jadi dua-dua ini harus dilaksanakan, terrealisasi, ya dah? Harus dipelajari. Kita sebagai, apalagi kalian anak-anak sebagai generasi muda ya, jangan tadi cepat bosan dalam belajar, cepat malas, ya, buang sifat malas itu. Sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa agama, kita harus punya tujuan yang sempurna, yaitu walaupun ada pemikiran atau
model yang baru. Ya, pemikiran kita tidak ketunggakan. Kemudian terakhir yaitu belum. Muhammad Rashid ya, Muhammad Rashid Ridho. Benar kan? Seorang tokoh yang melanjutkan pemikiran sama. Dia melanjutkan pemikiran dari itu. Ya. Muhammad Abdul. Artinya sama pemikirannya. Tokoh ini mementingkan pemikiran Islam tetap terjalan dan pemikiran modern tetap berjalan. Artinya beriringan jalan. Tahu nggak? Barang sama-sama, ya agar negara kita, agama kita tidak tergoyahkan oleh agama-agama lain dan negara-negara yang maju lain, ya. Kemudian Muhammad Iqbal. Ada yang sama dalam sini namanya? Ada? Muhammad Iqbal. Ini nama yang sempurna, berarti orang tuanya memberikan nama yang bagus. Insya Allah dia juga pencinta tokoh-tokoh Islam ini, ya. Muhammad Iqbal ini dia berpikir atau mempunyai keahlian dalam bidang hukum, politik, ya, dan kebudayaan. Artinya di dalam bidang ilmu hukum, politik sangatlah penting untuk memanage atau untuk menjaga keilmuan baik itu tokoh-tokoh Islam, ya, maupun tokoh-tokoh atau pemikiran orang-orang Belanda, ya, atau bangsa-bangsa lain. Nah, di sini perlunya hukum agar tidak ada kesalahpahaman, ya. Dalam politik, kenapa adanya politik? Perlu, karena di dalam dunia itu perlu ada politik. Biar apa? Kembali lagi, biar agak terrealisasi, terrelakan, ya, agar negara-negara kita itu tidak mudah tergoyahkan oleh negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain, ya. Agama kita itu agar tidak mudah oleh agama-agama lain. Ya. Itu perlunya ada politik dan terakhir ya anti kebudayaan. Artinya walaupun ada budaya-budaya Barat, tetapi tidak boleh ditinggalkan budaya-budaya asli atau pribumi, ya. Paham maksudnya? Itu dari Muhammad Iqbal. Oke, lanjut lagi. Nah, sini ada faktor utama mendasari kebaruan Islam. Nama tadi saya sudah bisa pelajari, ada faktor dari negara Barat pada abad ke-19 dan kegundahan, ya, kegundahan dari negara atau bangsa-bangsa lain, ya, seperti bangsa Barat, ya. Nah, di sini baik politik, ekonomi, dan teknologi dibandingkan dengan negara-negara Barat yang maju pada saat yang sama, umat Islam terjepit oleh kolonialisme, semakin menguasai tanah-tanah Islam seperti di Mesir, India, dan negara Arab. Kedua, kemunduran sosial dan kesenjangan. Artinya di sini sudah mulai, ya, negara-negara Arab, terutama negara-negara Islam itu sudah mulai tergoyahkan adanya pemahaman baru, ya, pemahaman yang statis dari ajaran-ajaran yang lain, ya. Sehingga ketidaksetiaan terhadap ajaran Islam yang murni menciptakan suatu kemunduran, ya. Dengan ada perubahan semangat yang rasional dan tradisional banyak mengalami
perubahan-perubahan. Inilah disebut dengan kategori dalam kemunduran sosial dan kebudayaan. Boleh ya, nanti mau ada yang bertanya nanti boleh ya disiapkan pertanyaannya. Oke. Oh ya, sambungan tadi ya. Ada 5, perubahan sosial dan globalisasi. Jadi dengan adanya perubahan sosial dan globalisasi ini, negara bangsa, negara Islam mulai mengajukan komunikasi terhadap negara-negara lain. Sehingga dengan adanya komunikasi dengan negara lain, perubahan Islam di bangsa Arab atau bangsa Islam itu tidak mudah tergoyahkan oleh orang-orang yang punya tujuan atau prinsip yang tidak mendasari dalam keadilan sosial maupun kemanusiaan. Ini nilai-nilai gerakan pembaruan Islam. Pertama itu pembaruan aspek agama terbebas dari bid'ah. Sudah kita jelasin di ajaran baru ya, tahayul, khurafat, kemudian solidaritas. Ya. Di sini atau dalam gerakan pembaruan Islam, solidaritas ini sangat berpengaruh. Tidak? Sangat berpengaruh. Jadi artinya di dalam setiap negara untuk membangun kemajuan itu, kalau tidak punya rasa solidaritas, rasanya gimana ya? Tidak akan mudah terwujud, ya. Maka nanti bisa menjebak kita menjadi orang yang terpuruk, ya. Kondisi negara kita atau agama kita semakin terpuruk dengan tidak ada rasa. Kemudian adanya persatuan, ya. Jadi nilai gerakan pembaruan ini harus adanya persatuan, ya. Kalau tidak memiliki nilai dasar dari suatu persatuan, ya, atau menjalinkan suatu dengan baik itu sesama agama maupun agama yang berbeda. Jadi artinya dengan komunikasi sehingga umat Islam tidak terpecah belah. Kemudian adanya perjuangan. Nilai gerakan negara Islam adanya perjuangan. Benar. Karena tanpa perjuangan keinginan membalikkan ajaran yang penuh dengan itu atau penuh dengan kalifirat. Percobaan, ya, perjuangan. Tanpa perjuangan tidak akan berjalan dengan mulus, tidak bisa mendapat apa yang hasil yang kita inginkan. Makanya di dalam gerakan pembaruan ada nilai perjuangan. Terakhir kemerdekaan dalam hal berpikir. Maka dalam situasi yang buruk pun kita harus berpikir yang rasional, ya, harus yang maju, yang berkembang, ya, sehingga mendapatkan tujuan dalam kemerdekaan. Pentingnya gerakan pembaruan Islam memang sangat penting karena dalam semangat kita untuk membangun bangsa yang relevan, ya, yang sejalan, yang merdeka, ya, baik dalam sosial maupun dalam hal yang lain. Kita harus menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern dan mencapai kemajuan peradaban umat Islam.
Dengan terus melakukan pembaruan, belajar, ya, tidak mudah lelah, tidak mudah menyerah, maka umat Islam akan dapat atau berada di posisi yang kita cintai, ya, atau di jalur yang benar. Ayo semangat, semangatnya mana? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, di sini ada sesi pertanyaan. Jelas? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke. Silakan Alin, ingin bertanya tentang apa? Tentang bid'ah. Boleh, yang lain siap ya dijawab? Siap. Semangat. Oke? Ya. Bid'ah itu kan tidak boleh. Lantas kenapa banyak sekali umat Islam menjalankan bid'ah? Oke, ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, boleh. baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari saudara ini. Karena kurangnya pemahaman tentang hukum agama atau jahil, terlalu mengikuti hawa nafsu dan terlalu fanatik dengan tokoh atau ide tertentu serta terpengaruh oleh kaum-kaum kafir. Oke, ada yang lain yang bisa memaparkan lagi yang lebih mendalam jawabannya? Boleh. Nah, jadi gimana tanggapan dari Alin tentang jawaban dari Akbar? Apakah sudah puas atau belum? Ayo, yang lain boleh menanggapi ya kalau kurang mendalam atau mendasar jawabannya. Oke, ayo Alin. Oke, sangat puas, alhamdulillah. Oke, ada lagi ingin bertanya untuk poin atau pertanyaan kedua dari Dinda. Edin. Jadi, Mengapa gerakan pembaruan Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan? yo siapa ada yang mau jawab? Saya Bu. Oke, kenapa? Karena ilmu pengetahuan adalah kunci kemajuan umat. Ada lagi yang lain? Mau menjawab yang lebih dalam? Artinya karena apa tadi? Apa? Ilmu pengetahuan merupakan dasar dari atau kunci dari kemajuan umat, baik itu bangsa, agama, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang ingin memaparkan pertanyaan tadi? Oke, kita. Oke. Kenapa taklid itu dilarang di Islam? Oke, ada yang jawab? Oke, Pak. Karena taklid itu hukumnya haram di dalam Islam karena dilakukan tanpa didasari dalil Al-Quran dan hadis dan bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya, Bu, kemarin ada yang mengadakan tukaran pasangan suami istri tanpa pernikahan. Oke, ada lagi? Bagus ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Ada. Oke. Jadi itulah tadi ada pertamanya bertanya tentang tema kita hari ini atau kita tentang judulnya gerakan pembaruan Islam ya. Jadi semoga setelah pertanyaan ini ada bentuk soal, ya. Soal ada bentuk soal dalam bentuk hots, kemudian tidak ganda, kemudian ini dikerjakan. Oke, sekarang mulai mengerjakan soal yang berisi harus percaya diri, tidak boleh kerja sama. Oke, semangat. Games ya, atau permainan ya. Kita ada
baiklah anak-anak ya. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan ini adalah tongkat dari motivasi kalian untuk belajar lebih giat, ya, lebih inovatif, kreatif, ya, sebagai pendidik, apalagi sudah kelas 2, kelas 11 ya, MA harus benar-benar meningkat, ya, pelajaran, pengalaman, ya, jangan sama. Jadi kalau sudah kelas 11, kalau ke kelas 12, pembelajaran, pemikiran itu harus lebih efisien, ya, lebih maju lagi. Jangan mudah menyerah, tidak. Jangan cepat jenuh atau cepat selesai puas dalam pembelajaran. Ingat, dalam pembelajaran kita tadi, dari pemikiran dari tokoh-tokoh Islam tadi, tidak ada fondasi dalam hidup kalau kita tidak punya ilmu. Jadi ilmu itu adalah tonggak kehidupan kita menuju lebih baik dunia maupun lebih baik ke akhirat. Insya Allah kita semua akan menjadi anak yang soleh, soleha, dan yang terakhir menjadi penghuni surga. Itulah tujuan kita. Oke, terima kasih pada materi kita hari ini. Saya sebagai guru pengajar, ayo untuk ke depan lebih bagus lagi ya dalam belajar, tingkatkan lagi. Oke ya anak-anak, kita sudah selesai, kita sudah habis waktu. Marilah kita sama-sama membaca doa. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk siapa? Silakan Akbar. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, Bar.